Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu. Pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita. Kali ini saya mau langsung ke Bang Dodi. Kalau kita lihat ya Bang, bahwasanya yang terjadi saat ini yang ditangani oleh Kejati Bengkulu bahwasanya adalah kasus kombinasi, bukan hanya korupsi tapi juga kerusakan lingkungan. Kalau kita telaah lagi bahwasanya ada modus-modus nakal eksplorasi tambang selama ini dijalankan, seperti apa modus-modus yang bentuknya seperti apa konkretnya Bang? Dan apakah memang ini bentuk modus lama ataupun memang baru kalau yang kita lihat di Bengkulu saat ini? Kalau kami ya menilai bahwa ini modus lama yang kebetulan pada tahun ini itu diseriusi oleh penegak hukum, terutama oleh Kejati. Jadi indikasi-indikasi yang dilakukan oleh pertambangan ini ya ada beberapa hal. Yang pertama yang kami lihat adalah ada beberapa pertambangan di Provinsi Bengkulu ini yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sesuai dengan surat edaran Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan tahun 2014. Nah, salah satu yang masuk dalam kawasan hutan ini adalah pertambangan yang sedang diusut saat ini, yaitu PT Ratu Samban Mining di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, Ratu Samban Mining ini ada dua konsesi, ada dua konsesi ya. Jadi yang satunya sekitar 1.000 hektar, yang kedua ada 5.000 hektar. Nah kemudian modus yang lain kami lihat adalah terkait dengan proses operasinya seperti itu. Jadi kami melihat bahwa dari beberapa pertambangan di Bengkulu itu menggunakan sumber air terdekat untuk proses pencucian batu bara. Ya, jadi misalnya di Bengkulu Tengah itu ada daerah aliran sungai air Bengkulu yang digunakan untuk proses pencucian itu. Nah, dari limbahnya ini kemudian mengalirlah ke anak-anak sungai yang kemudian mencemari, ya kami duga mencemari sumber-sumber sungai yang sebetulnya itu sangat digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah itu kan beberapa tahun kemarin itu kan sudah pernah mencuat tuh pencemaran daerah aliran sungai air Bengkulu terkait dengan limbah batu bara. Ini bukan karena ada batu bara secara alami di situ, tapi kami melihat bahwa kami duga adalah memang ada kesengajaan dari perusahaan batu bara untuk bisa dikatakan membuang batu bara ke sungai untuk kemudian memangkas biaya pencucian batu bara seperti itu. Jadi ini tidak cuma ada tidak di Bengkulu Tengah, kami juga melihat ini terjadi di Seluma, itu ada PT Bara Indi Lestari di situ, kemudian di Bengkulu Utara juga kami lihat juga ada seperti Jatama dan sebagainya. Dan rata-rata mereka memang dalam proses operasi produksinya itu pasti akan berdampak ke sungai-sungai terdekat. Nah kemudian juga modus yang lainnya adalah ataupun pelanggaran lah kami nilai adalah terkait dengan reklamasi yang saya sampaikan tadi, reklamasi dan pasca tambang. Nah di Bengkulu ini selama operasi pertambangan itu masih berlangsung itu ada tahapan yang memang dalam aktivitas pertambangannya proses reklamasi itu harus terus berjalan. Kemudian setelah izinnya berakhir itu juga ada namanya pasca tambang. Nah di proses ini yang kami lihat juga tidak ada transparansi dari tambang itu sendiri maupun dari pihak-pihak terkait, termasuk di sini ada Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan reklamasinya dan pasca tambang, dan juga Dinas SDM Provinsi Bengkulu. Nah, jadi kan kita juga menjadi pertanyaan bagi kami adalah seperti apa reklamasi ataupun pasca tambang yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan dokumen yang disusun oleh tambang itu sendiri. Karena dokumen reklamasi dan pasca tambang itu susah kita dapatkan untuk kita kaji kan. Nah, dan juga yang terakhir adalah terkait dengan jaminan reklamasi. Jadi tambang itu harus punya jaminan dana reklamasi yang dititipkan ke bank ya. Nah, dari beberapa
analisa yang kami lakukan di beberapa tahun ke belakang itu ada beberapa tambang yang ternyata tidak menjaminkan atau menyetorkan dana jaminan reklamasi ke bank. Nah, pada saat itu KPK turun ke Bengkulu berdasarkan laporan dari banyak unsur masyarakat, kemudian organisasi lingkungan turun ke Bengkulu, akhirnya barulah dana jaminan reklamasi tambang itu disetorkan atau dicicil. Nah, untuk Ratu Saman Mining tadi kan kalau kita baca di media itu justru belum menyetorkan sama sekali dana reklamasi. Dan juga kalau dari bacaan media menurut Kejati juga beroperasi di kawasan hutan. Artinya memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh tambang ini. Dan kami tidak melihat ini adalah tambang nakal, bukan lagi tambang nakal, tapi ini adalah kejahatan pertambangan yang harus diusut secara tuntas oleh Kejati dan APH yang lain. Kejahatan pertambangan ya. Jadi memang kalau kita lihat tadi, kalau kita bicara soal reklamasi, kadang masalah reklamasi ataupun pasca tambang ini memang seringkali dilupakan. Dan memang nantinya bakal menjadi bencana ekologis. Bagaimana misalnya ada lubang-lubang galian yang nanti akan menjadi bencana ekologis. Tapi kalau kita sebelum bahas soal reklamasi, tadi kalau Bang Doni tadi sampaikan bahwasanya ini sudah kasus lama, modus lama. Kalau kita lihat 2022 dan 2023. Tapi penegak hukum yakin sekarang untuk melaksanakan penyelidikan. Kalau Bang Sony melihatnya, kenapa penyidik kita saat ini, tahun ini kita akan melakukan pengusutan? Jadi begini Dindo, penegakan hukum itu kalau kita lihat dari instrumen di Indonesia pada hari ini, itu tergantung dengan pimpinan. Jadi bagaimana progresif pimpinan, maka seperti itu juga penegakan hukum. Seperti yang masalah persoalan pertambangan ini kan betul kata Bung Dodi, ini jauh-jauh hari dengan modus yang sama dan memang modus yang lama. Tapi kenapa baru sekarang? Ya ini kembali lagi ke persoalan keinginan dari penegakan hukum di negara kita. Karena jujur saja, sektor pertambangan ini adalah peluang duit yang besar dan cepat. Tidak bisa dibohongi itu. Dan itu mengalir kemana itu tidak tahu. Benar yang dilakukan pihak kejaksaan, bahwa memang hari ini yang perlu dilakukan itu bukan persoalan menangani kasus per kasus, tapi bagaimana penegak hukum bisa menemukan siapa yang, kata Bung Dodi tadi, ini kejahatan. Kalau saya bilang ini kartel. Siapa yang menjadi otak dari kartel ini? Nah, itu yang perlu diusut. Karena kalau sudah bicara pertambangan ini bukan cuma soal nakal saja sebetulnya, sudah lebih dari nakal, sudah penjahat itu kan, sudah penjahat, sudah kartel, sudah jaringan, sudah terorganisir mereka ini. Jadi wajar saja kalau selama ini tidak bisa diusut. Padahal potensi ini sangat besar untuk pemasukan ke negara kita. Tapi sektor ini dikorupsi dengan segala macam cara, dengan jaringan yang terkonsolidasi. Akhirnya uang yang harusnya masuk ke negara kita malah masuk ke kantong pribadi. Dan saya setuju bahwa hari ini tentara mengawal dari pihak kejaksaan bahwa memang harus sektor lingkungan, sektor sektor pertambangan, perkebunan itu diusut. Karena itu sumber uang yang sangat besar dan itu bisa menyelamatkan negara. Betul. Jadi nggak perlu banyak pajak-pajak kemana-mana itu kan. Cukup dengan tekan ini. Saya yakin ini juga cukup luar biasa untuk sumber keuangan negara. Betul. Tapi memang pada nyatanya bahwasanya banyak sekali oknum-oknum yang memang suka bermain di ladang basah. Dan menarik kalau melanjut ke pertanyaan berikutnya itu mengenai siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berada di latar belakang permasalahan ini. Tapi kita akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu.